Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jeng Tini Official. Semoga Anda dimanapun, dari ujung timur, barat, selatan, utara, semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, lancar rezekinya. Kenapa? Karena saat ini kita ini sepertinya susah sekali untuk mendapatkan income yang lebih, ya kan? Berat sekali, ya kan? Memang ekonomi kita lagi rancu, ya, lagi rancu. Saya nggak tahu kenapa rancunya, saya nggak paham. Tapi yang jelas tidak mudah untuk seperti yang 5 tahun yang lalu, ya. Jadi di sini saya lihat lagi selain masalah rezeki, jangan lupa masalah kesehatan. Kesehatan itu sangat rawan untuk saat ini. Karena apa? Terutama kaum Hawa. Kaum Hawa ini kan pribadinya sangat lembut, halus, pemikir, perasa, ya kan? Kalau kaum Adamnya sih, kalau untuk prianya nggak seperti wanitanya. Kalau pria itu kan yang kepake biasanya rasional aja, cara berpikir normal. Kalau wanita tidak, biasanya banyak main perasaan, ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat-sangat memahami, maha segalanya. Kenapa kita berpasangan dengan jiwa-jiwa yang seperti itu? Kadang-kadang yang satu keras, satunya lembut, kayak gitu, ya. Jadi di sini ini utama kesehatan, jangan sampai sakit. Ternyata istirahat itu sangat perlu. Saya kemarin menyombongkan diri, saya tidur hanya 3 jam. Mulai usia 20 tahun saya tidur hanya 3 jam. Saya pakai berdoa tahajud, tunggu sampai dan lain-lain sampai jam 5:30. Nanti belum duhanya sampai 3 kali. Saya pakai 3 kali duha mulai jam 7. Nanti berhenti lagi jam 9. Nanti berhenti lagi jam 11. Saya ambil hikmah yang dari ustadz-ustadz bicara itu. Ya saya ikutin, kan memangnya bagus, ya, menurut hadis kan memang bagus gitu loh, ya. Saya ikutin lah, kita kan masih junior kalau masalah untuk agama, masalah hadis-hadis, ya kan. Makanya kita ngikutin aja ustadz-ustadz yang baik hati, yang mau share-share, ya kan, di TikTok, dimana itu memang betul-betul diperlukan sama masyarakat, ya. Terima kasih ustadz-ustadzku tercinta yang baik hati. Semoga ada semuanya dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, banyak rezekinya, selalu mempunyai karisma yang tinggi. Amin. Dan saya bisa ketularan. Oke. Di sini saya mau membicarakan masalah alam. Alam ini kan memang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebetulnya merawat, menjaga, ya kan? Berdoa itu kalau menurut saya, kita sering berdoa di mana saja, itu sebetulnya juga menggerakkan alam menjadi positif. Percaya nggak sih? Saya pernah di tempat angker, ya, saya jalan ke tempat angker, saya nggak sengaja, cuman saya paham setelah saya masuk ke dalam itu, kok begini rasanya, nggak enak, ya. Terus saya baca-baca, ya, saya bilang, kasihan mereka ngapain tempat-tempat seperti ini, kok dibuat doa, dikasih macam-macam gitu, ya, sesajen. Padahal saya lihat itu di situ bentuknya itu jin ifrit juga ada gitu loh, ya, yang lidahnya panjang, yang matanya besar. Itu jadi saya pun lihat, dia pun lihat saya, mungkin nggak suka karena saya kan maksudnya cuman pengen ngingetin ngapain, kasih tumpeng-tumpeng seperti itu gitu, ya. Maksud saya begitu, tapi ya sudahlah, itu kejadiannya. Saya juga kejadian dari situ. Memang setelah saya doa-doa, saya malamnya kejadian, ya, diikutin padahal saya keluar kota. Ini salah satu kejadian bahwa tempat itu ada yang angker, ada yang sangar. Itu betul, saya percaya. Kalau orang bilang nggak ada semua tempat bagus, nonsen.
Saya nggak percaya orang bilang seperti itu, karena saya sudah banyak menelusuri. Mulai saya umur 20 saya biasa tirakat ke sana ke sini ya kan, pengen mencari ilham, gimana sih kalau yang tempat seperti ini, kalau dipakai doa-doa ngaji-ngaji itu bagaimana sih. Kalau yang begini nggak boleh, nggak usah mundur, jadi gini-gini. Maksud saya gini, jadi selain kita di masjid, masa sih di luar masjid kita nggak mau doa? Ya kan harus doa-doa juga gitu. Di luar rumah juga saat kita jalan, naik motor, naik mobil kan juga harus doa-doa gitu ya. Kalau sudah hafal kan kita bisa doa-doa. Memang lain kalau di tempat yang sepertinya sangar gitu, kita doa ya yang agak panjang-panjang, yang kita hafal aja, yang umum-umum aja, Al-Fatihah ya kan, terus habis itu Ikhlas, Anas, Al-Falaq, Yasin, di mobil di mana saja kalau sudah hafal kan enak ya kan. Nah itu ke hati jujur aja, tenang ya, ayat kursi. Coba aja kalau tidak percaya, perjalanan jauh ya kan, Jawa Barat ke Jawa Timur, Jawa Barat ke Jawa Tengah, coba aja. Kalau berdoa sama tidak beda loh, beda ya, rasanya tuh mantap kalau berdoa di dalam mobil ya. Nah ini saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat. Ternyata kalau kurang istirahat pengaruh juga ke tubuh. Kalau yang sudah 50 tahun ke atas itu biasanya seperti itu. Karena saya merasakan, karena saya sudah tidak muda lagi, saya merasakan, baru kemarin saya merasakan ternyata badan ini tidak bisa dipaksa, sudah kecapean mulai dari muda. Saya tirakat ya kan, tirakat tidur hanya 3 jam asalnya gitu, jadi udah kecapean. Jadi sudah waktunya kita tambahin untuk istirahat. Saya sarankan makanlah yang sehat, minumlah yang sehat, tidurlah yang sehat. Yang menurut Anda baik pasti sudah banyak yang tahu ya kan, sudah banyak yang tahu. Yang penting pokoknya intinya jangan semuanya, jangan kelebihan, sesuatu yang lebih tidak baik. Ini alam memang kemarin saya prediksikan waktu bulan Januari ya, Januari awal saya prediksikan seperti itu, dan saya juga bilang kan kalau di langit nanti mau ada masalah. Tapi saya bilangnya mungkin kalau nggak salah antara bulan Maret, Maret ke atas. Ternyata kok ini masih Februari ya, Februari sudah ada kejadian itu, helikopter apa itu ya, atau pesawat kecil, helikopter itu ternyata benar ada yang jatuh ya. Kalau saya bilang memang ada kejadian di angkasa, ya itu yang saya maksud, karena saya nggak enak kalau ngomong ada pesawat jatuh deh. Nanti perusahaan pesawat ini nanti nyangkanya saya yang membuat sepi ya kan, padahal kan yang saya maksud seperti itu kejadiannya. Jadi hati-hati aja ya. Sudah kayaknya udah 2 kali ya, 2 kali kejadiannya, masih satu kali yang jatuh ini, satu ya. Tapi untung nggak ada yang meninggal, karena prediksi saya kemarin Januari saya ngomong kalau ada masalah di atas, tapi kayaknya ada yang meninggal ya. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan semuanya ya. Nah, sekarang masalah laut ini memang saya katakan belum terjadi, yang ombak 25 meter belum terjadi. Itu perkiraan saya antara nanti bulan Mei ya. Tapi kalau gempa bumi ya, kan saya bilang dulu, saya ngeramal dari awal bulan itu kan ya, laut belum, tapi gempa bumi, banjir ya, longsor iya. Nah ini kejadian di Turki seperti kejadian di Turki itu ya kan bukan laut, kan gempa bumi, tapi saya kan tidak prediksikan ke sana. Saya prediksikan di negara saya sendiri, utamanya saya juga kebanyakan biasanya Pulau Jawa ya, tapi yang jelas di negeri saya sendiri tercinta ini, yang jelas hati-hati, masih ada banjir bandang, masih ada gempa bumi, masih ada itu semuanya. Mudah-mudahan tidak ada korban. Yang jelas kalau masalah finansial jelas banyak yang dirugikan ya. Hati-hati. Angin puting beliung juga ada, angin puyuh juga ada. Hati-hati ya.
Lantas untuk masalah apalagi ya, laut sudah, keadaan darat, gempa bumi masih jelas ada, banjir bandang banyak dan berulang-ulang, terutama harus hati-hati di daerah Jawa Timur ya, harus hati-hati Jawa Timur. Mudah-mudahan di Jawa Timur tidak ada apa-apa ya, tapi saya katakan hati-hati Jawa Timur. Saya kira untuk masalah alam demikian ya, saya kira ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jeung Tini Official mengucapkan banyak-banyak jaga diri ya. Kalau mau ke pantai harus diteliti dulu pantainya bagaimana, kan terasa ya, suasana feeling itu kan terasa ya. Coba untuk mentelepati, belajar jadi istighfar, baca doa-doa, terus feeling, ya nafas, main feeling, minta feeling sama Allah, film. Kalau seumpama saya ke pantai sana aman enggak, biasanya di situ nanti akan kelihatan kalau Anda termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak suka mencerca orang, memfitnah orang, biasanya bisa terasa ya, terasa. Oke, terima kasih, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.